Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya mau berbagi resep olahan ubi ungu. Ini kue talam ubi ungu. Caranya sangat mudah, bahan-bahannya sangat sederhana. Jadi buat kalian yang pengen tahu resep dan proses cara pembuatannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Oke, yang pertama di sini saya mau bikin untuk lapisan putihnya. Ini saya masukkan 1 sendok makan gula pasir, 30 gram tepung tapioka atau setara dengan 3 sendok makan cembung ya, bukan munjung. Kemudian 50 gram tepung beras atau 5 sendok makan cembung. Kemudian masukkan juga 300 ml santan. Santannya saya menggunakan kekentalan sedang. Kemudian masukkan juga 1/4 sendok teh garam dan juga sedikit vanili. Kemudian ini diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya di sini saya mau bikin untuk lapisan ungunya. Di sini udah saya siapkan 300 gram ubi ungu. Ini ubi ungunya sudah saya kukus. Langsung aja ini saya masukkan ke blender ya. Kalau nggak mau di blender nggak masalah, diulek aja sampai lembut. Lalu masukkan juga 150 gram gula pasir dan 350 ml santan. Di sini santannya saya menggunakan santan kekentalan sedang. Setelah santan masuk, kemudian ini di blender sampai halus. Nah, ini udah saya blender, hasilnya seperti ini ya. Sudah halus. Nah, selanjutnya siapkan wadah, kemudian masukkan 100 gram tepung tapioka atau 10 sendok makan cembung ya. Lalu 50 gram tepung beras atau 5 sendok makan 5 sendok makan cembung. Ini diaduk rata dulu. Kemudian masukkan juga sedikit garam, kira-kira 1/4 sendok teh. Selanjutnya tuangkan ubi ungu yang sudah di blender tadi, tapi ini saya nuanginnya secara bertahap, jadi nggak saya langsung tuang semuanya. Tuang sedikit dulu lalu diaduk, kemudian dituang lagi. Jadi nuanginnya itu bertahap ya, jangan langsung dituangkan semuanya, biar tidak ada yang bergerindil. Nah, ini udah tercampur merata semuanya. Kalau mau teksturnya lebih halus, boleh disaring ya. Selanjutnya siapkan cetakan. Ini cetakannya sudah saya olesi dengan minyak tipis-tipis. Kemudian tuang adonan yang putih sedikit aja ya, biar nanti hasilnya itu cantik. Nah, segitu aja, sedikit aja. Ini udah selesai. Lanjut kita masukkan ke dalam kukusan. Ini kukusannya sudah saya panaskan terlebih dahulu ya.
Kemudian ini dikukus 3 menit aja, karena ini kan cuman sedikit adonannya, jadi ngukusnya cuman 3 menit aja. Nah ini udah 3 menit. Nah hasilnya seperti ini, udah mateng. Selanjutnya tuangkan adonan yang warna ungu ke atas yang putih. Tapi ngisinya jangan penuh ya, setengahnya aja atau 3/4. Nah seperti ini kukus lagi selama 5 menit. Nah ini udah 5 menit ya, sekarang kita buka. Nah seperti ini. Kemudian kita tuangkan di atasnya adonan yang warna putih sampai memenuhi cetakan. Lalu ini dikukus lagi sampai mateng, kira-kira 10 sampai 15 menit biar benar-benar mateng. Oke, ini udah sekitar 10 menitan. Ini sudah matang ya. Nah, kalau sudah matang, kemudian ini diangkat. Setelah diangkat, kemudian lakukan hal yang sama untuk sisanya ya, lakukan sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya. Kue talam ubi ungunya ini udah saya keluarkan dari cetakan, tapi ngeluarinnya tunggu pas dingin dulu ya. Dan ini sudah saya siapkan di piring saji, hasilnya seperti ini, cantik banget. Nah ini ada yang saya pakai cetakan lain, nah tuh nggak kalah cantik juga ya, warnanya cakep banget. Nah seperti ini hasilnya, kenyal-kenyal, cantik banget. Boleh juga pakai cetakan apa saja yang nggak harus sama seperti ini. Tuh hasilnya cantik banget. Ini teksturnya kenyal-kenyal ya. Tuh cantik banget warna ungunya. Ini mau saya cobain dulu. Bismillah. Rasanya enak banget. Ada gurihnya dari santannya, manisnya juga pas. Rasa ubi ungunya berasa banget. Pokoknya ini sangat enak. Mantep. Cocok buat temen ngopi ataupun ngeteh ataupun buat ide jualan. Ini sangat cocok ya. Cara masaknya juga sangat gampang, bahan-bahannya juga sangat sederhana. Dicoba ya teman-teman dan bunda semuanya. Ini hasilnya ya, yang saya pakai cetakan lain tuh. Cantik juga hasilnya. Ini satu ada yang terakhir, jadi udah nggak ada yang putihnya. Jadi saya buat yang ungunya aja, hasilnya cakep banget. Dicoba ya teman-teman dan bunda semuanya. Semoga kalian suka dengan resep ini dan semoga resep ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, sekian dulu videonya. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, like, dan juga ditunggu komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya mau berbagi resep talam ketan srikaya ubi ungu. Ini caranya sangat mudah, bahan-bahannya juga sederhana ya, hasilnya cantik dan juga enak banget. Jadi buat kalian yang pengen tahu resep dan cara pembuatannya, ikutin terus videonya ya sampai selesai.
Langkah pertama di sini saya mau masak untuk ketannya dulu. Di sini udah saya panaskan kukusan, dan ini beras ketannya saya menggunakan 250 gram. Dan ini beras ketannya sudah saya rendam minimal 30 menit ya. Dan ini sudah saya cuci bersih. Langsung aja kita masukkan ke dalam kukusan, kasih daun pandan, kemudian kukus kira-kira 15 menit dengan api sedang. Nah, setelah 15 menit atau beras ketannya itu kalau ditusuk-tusuk udah mengeras ya, seperti itu. Kemudian matikan api, dan ini beras ketannya kita angkat, taruh di wadah. Oke, selanjutnya ini beras ketannya yang sudah saya angkat, saya campur dengan 1 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 150 ml santan. Kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, setelah tercampur merata, kemudian ini didiamkan ya sebentar sampai santannya meresap ke beras ketannya. Nah, setelah kira-kira santannya itu meresap ke ketannya, kemudian ini dikukus lagi ya. Masukkan ke kukusan, kemudian ini dikukus lagi selama kurang lebih 10-15 menit aja menggunakan api sedang. Nah, setelah 15 menit ini ketannya sudah matang. Oke, setelah matang kemudian ini diangkat. Nah, ini beras ketannya yang sudah matang kita sisihkan dulu, kemudian siapkan loyang. Saya menggunakan loyang plastik, ini ukuran 20 x 20. Ini sudah saya olesi minyak dan bawahnya saya alasi dengan plastik. Kemudian tuangkan ketan. Ini ketannya sudah matang, tuangkan semuanya. Setelah dituangkan semuanya, kemudian ini dirapikan sambil dipadatkan. Selanjutnya di sini saya mau membuat untuk lapisan ungunya, dan di sini udah saya siapkan 200 gram ubi ungu, dan ini ubi ungunya sudah saya kukus ya. Lalu masukkan ubi ungu ke dalam blender. Lalu masukkan juga 80 gram gula pasir, 50 gram tepung beras, 70 gram tepung tapioka, dan 200 ml santan kekentalan sedang. Kemudian ini di blender sampai halus. Nah, ini udah selesai saya blender, hasilnya seperti ini ya. Oke, ini kita sisihkan dulu. Oke, selanjutnya ini sudah saya siapkan kukusan, dan setelah panas kemudian masukkan ketan yang sudah dimasukkan ke loyang.
Lalu ini dikukus kembali selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit, kemudian masukkan adonan yang warna ungu. Nah, setelah semua adonan masuk, kemudian ini diratakan. Setelah rata, kemudian ini dikukus lagi selama 20-25 menit. Dan ini sudah 25 menit ya. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini sudah matang. Kalau sudah matang, kemudian ini diangkat lalu dibiarkan hingga dingin. Setelah dingin baru dipotong-potong. Oke, ini talam ketannya sudah dingin ya. Lalu ini mau saya keluarkan dari loyang. Nah, setelah dikeluarkan dari loyang, kemudian ini mau saya potong-potong, dan ini pisaunya saya alasi dengan plastik ya, biar nggak lengket, atau pisaunya diolesi minyak. Kemudian ini mau saya potong menjadi 3 bagian, atau sesuai selera ya, nggak harus sama seperti yang saya potong. Untuk besar kecilnya juga sesuai selera, boleh dipotong kecil maupun besar ya. Ini satu bagian dulu mau saya potong kecil-kecil seperti ini. Ini saya jadiin 5 potong ya, seperti ini. Dan ini dia hasilnya, talam ketan Srikaya ubi ungunya. Ini sudah selesai saya potong-potong ya, tapi itu ada sebagian yang saya nggak potong. Ini hasilnya seperti ini, cantik banget. Kombinasi warnanya juga sangat cantik ya, ungu dan putih. Tuh, tampilannya aja cantik, apalagi rasanya ini enak banget. Nah, seperti ini ya tampilannya. Tuh, warna putih sama ungu, cantik banget. Gimana caranya? Sangat mudah ya cara membuatnya, dan juga bahan-bahannya juga sangat sederhana. Seperti biasa, ini mau saya icip-icip dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, legit, ada gurihnya juga, manisnya juga pas ya. Tapi kalau kalian pengen yang lebih manis, boleh ditambah ya gulanya. Beneran ini enak banget, legit banget. Sangat enak ya, cocok nih buat nyemil ataupun buat ide jualan juga boleh ya. Warnanya cantik, rasanya juga enak, cara membuatnya sangat mudah, resepnya, bahan-bahannya juga sangat sederhana ya. Tuh, tampilannya seperti itu, cantik banget. Oke, dicoba ya teman-teman dan bunda semuanya. Semoga kalian suka dengan resep ini, dan semoga resep ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, sekian dulu videonya. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, like, dan juga ditunggu komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.